Ini masih tanggal 16, alhamdulillah. Bagi yang belum menyelesaikan Syawalnya, masih ada waktu untuk kita menyelesaikan. Bapak Ibu, izin sebelum kita melanjutkan, mari kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca surah pendek. Saya ingin memulai majelis kita insyaallah dengan membaca surah pendek dengan cara mudarosah. Cara mudarosah itu seperti apa? Cara mudarosah itu cara yang disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah. Ketika Allah mengingatkan Rasulnya ketika membaca Al-Quran agar tidak terburu-buru. Jadi dibacakan dulu oleh Jibril, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi kalau kita belajar Quran itu, Pak Bu, tugas kita idza qara'nahu fattabi'hu. Kalau dibacakan, kemudian ikuti. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tugas kami untuk mengumpulkan itu tugas kami. Jadi kalau kita belajar, Pak Bu, belajar Quran, ini kira-kira tadabbur saya nih. Yang penting kita belajar. Soal kita hafal, soal kita belum bisa, itu bukan urusan kita. Yang menjadi tugas kita itu belajarnya. Kalau soal bisa lupa, nah itu mah kita serahkan kepada Allah. Jadi izin, insyaallah kita akan mulai hari ini ya. Sebelum memulai sedikit diskusi tentang obrolan tentang ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, saya ingin kita sama-sama baca surah pendek dengan cara mudarosah. Mudarosah, saya ulangi lagi, berarti saya baca satu ayat, nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti apa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, sadaqallahul azim. Surah An-Nas ini bacaannya punya ciri khas, gunnah. Bi rabbin nas, malikin nas. Nah, pas di ayat keempat mulai terjadi perbedaan. Ada yang offside, ada yang tertinggal gitu ya di ayat yang keempat. Kalau 1, 2, 3 polanya masih berdekatan. Baik, alhamdulillah, mohon izin Bapak Ibu, insyaallah nanti setiap majelis saya
Kita akan mulai dengan baca surah pendek. Kalau hari ini misalnya surah An-Nas, maka pertemuan berikutnya insyaallah surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan majlis kita bertambah dan bertambah lagi keberkahannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjut lagi belajar kita. Coba kita perhatikan, coba kita lihat, kita renungkan satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini terdapat di surah Al-Maidah ayat 51. Insyaallah kita semuanya hafal ya Pak ya. Nah, jadi gara-gara peristiwa itu kita jadi tahu ayat Al-Maidah tuh, ada Al-Maidah 51 tuh seperti ini gitu ya. Padahal ayat yang sejenis ini sebenarnya banyak. Ayat sejenis ini sebenarnya banyak. Setelah saya cek paling tidak ada 3 yang sudah saya temukan. Tapi kalau di sini di ayat 51 itu spesifik. Kalau di ayat lain itu disebutnya al-kafirin. Kalau di ayat 51 ini spesifik disebutnya apa? Al-yahuda wan nasara. Kalau al-kafirin berarti umum. Yang tidak beriman berarti kafir. Tapi di ayat ini spesifik. Al-yahud wan nasara. Ada mungkin bisa kita kaitkan peristiwa sirah di masa lampau di zaman Rasulullah SAW dengan kondisi kita hari ini. Nah, coba ayatnya sama-sama kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan ini memberi pelajaran buat kita. Dan yang ingin saya sampaikan lagi, ternyata ayat ini tidak satu-satunya bicara tentang kepemimpinan. Karena selama ini ketika kita bicara Al-Maidah ayat 1, orang kemudian membahas tentang kepemimpinan. Nanti kita lihat dari sebab nuzul ayat ini dan kemudian banyak ayat-ayat lain yang punya kalimat senada, yaitu kata aulia. Karena kata aulia itu ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali artinya. Sehingga kata aulia yang di sini menjadi larangan untuk kita menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, itu tidak satu makna pemimpin, tapi banyak sekali. Dan itu berkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Surah Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyeru kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah sampaikan setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu? Ada larangan, Pak Bu. Apa larangannya? Larangannya la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasrani, al-Yahuda wan Nasara, aulia. Saya memilih untuk tidak menerjemahkan aulia karena nanti akan kita bahas di kalimat-kalimat yang memiliki kata aulia di dalam Al-Quran. Kenapa la tattakhidul yahuda wan nasara auliya? Kenapa kita dilarang untuk menjadikan Yahudi dan Nasara itu sebagai aulia? Karena apa? Ba'duhum auliya'u ba'd. Karena sesungguhnya sebahagian mereka itu adalah aulia bagi sebagian mereka lagi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang menjadikan mereka aulia di antara kalian, maka sesungguhnya
dia sebahagian dari mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumal zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Terjemah lengkapnya kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Sebahagian mereka menjadi aulia bagi sebahagian yang lain. Dan barang siapa yang condong kepada mereka, maka di antara kalian, maka sesungguhnya dia bahagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini memiliki sabab nuzul dulu ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, dan ini disebutkan dalam rentetan ayat-ayat sebelum sampai ayat 51 ini. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Al-Quran belum turun secara penuh. Kita tahu Al-Quran diturunkan itu secara bertahap. Maka Rasulullah, sebelum adanya petunjuk Al-Quran, maka Rasulullah menggunakan tuntunan yang ada di dalam kitab Taurat. Dan itu tentu memiliki kedekatan dengan Yahudi secara aturan. Sehingga bagi orang Yahudi ketika itu tidak ada masalah kehadiran Rasulullah. Karena apa? Toh aturan-aturannya banyak masih menggunakan dengan aturan-aturan Yahudi. Kapan mereka mulai bermasalah, mulai melakukan penentangan dan sebagainya, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang ternyata Al-Quran yang diturunkan itu memiliki aturan-aturan yang mengganti apa yang ada di dalam kitab mereka selama ini. Dan memang sebenarnya orang-orang Yahudi itu juga mereka sudah melakukan ketidakjujuran misalnya. Kalau ada hukum-hukum yang bertentangan dengan kemauan mereka, maka mereka akan menutupi itu, tidak menyampaikan itu. Di antara yang terkenal adalah tentang hukum rajam bagi penzina. Karena ternyata di dalam Taurat, hukum bagi seorang yang berzina itu sama, dirajam. Dan hukum mencuri itu sama, dipotong tangan. Tapi orang-orang Yahudi kemudian mengubah itu dengan misalnya potong tangan. Dilihat dulu, ini siapa nih yang mencuri ini. Kalau anak-anak pembesar, maka mereka akan mencari keringanan. Maka kalau melihat sabab nuzul ayat ini, kita akan mendapatkan ruhnya kenapa Nabi Muhammad kemudian mengatakan, kalaupun Fatimah putri Muhammad yang mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Itu memberikan tekanan. Kalaupun anak seorang pemimpin sekalipun yang melakukan pencurian, ketika begitu kata aturannya, maka akan diterapkan. Itu karena orang-orang Yahudi dulu kalau menegakkan hukum itu tebang pilih. Kalau anak pembesar, maka akan dicari keringanan. Nah, ketika itu mulailah orang-orang Yahudi itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kitab mereka sesungguhnya kehadiran Nabi itu sudah disebutkan. Dalam sirah itu disebutkan Yahudi Madinah itu disebutkan di antaranya mereka itu dulu dari Yaman. Ketika Yaman itu banjir besar, disebutkan dalam surah Saba itu, yang menyebabkan hancurnya bendungan-bendungan mereka. Mereka itu kemudian meninggalkan negeri mereka, dan yang salah satu menjadi tujuannya adalah Madinah. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman nanti akan datang di tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Sedangkan kota yang banyak ditumbuhi kurma ketika itu adalah Madinah. Dan kita tahu
Sebenarnya ketika Nabi itu hijrah datang dari Mekah ke Madinah, mereka itu menyambut. Mereka itu menyambut. Saya lupa lagi tuh dua saudara yang Al-Akhtab kalau nggak salah. Mereka itu yang kemudian melihat kedatangan Nabi, kemudian pulang dan mereka meyakini betul bahwa itulah Nabi yang dijanjikan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka mulai memusuhi Nabi, maka kemudian di kalangan kaum muslimin terjadi perbedaan sikap. Sebahagian mereka tegas, tidak mau lagi menjalin persekutuan dengan orang-orang Yahudi. Sikap tegas itu ditunjukkan oleh di antara sahabat mulia, sahabat Ubadah bin Samit. Nah, sedangkan kemudian yang lain yang kemudian jadi munafik itu Abdullah bin Salul, mereka tidak mau. Kenapa? Nah, karena mereka takut dengan tekanan-tekanan orang Yahudi dan sudah banyak, ini kita refleksikan dengan kehidupan kita hari ini. Sudah banyak kepentingan-kepentingan mereka yang terkait dengan Yahudi. Maka ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya pemimpin itu jadi soal. Karena di zaman Nabi juga tidak ada pemilihan kepemimpinan itu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kecenderungan hati, keberpihakan. Kepada siapa berpihak, kepada siapa mendukung. Nah, kemudian ayat ini Allah turunkan untuk menegur orang-orang kaum muslimin yang ketika itu kemudian masih ingin untuk menjalin persekutuan dengan Yahudi, meskipun Yahudi itu sudah jelas-jelas memusuhi Rasulullah, yang berarti juga memusuhi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu." Tattakhidhu itu berasal dari kata akhadha yang kemudian ditambahkan huruf di depannya menjadi ittakhadha. Kalau akhadha itu artinya mengambil. Jadi jangan kamu mengambil. Tapi juga la tattakhidhu itu berarti ja'ala, artinya menjadikan. Kalian jangan menjadikan, jangan mengambil. Makanya kalau kita baca tafsir itu suka ada kata-kata terjemahnya itu suka berbeda-beda. Karena apa? Dilihat dari akar katanya, kemudian ada tambahan huruf, kemudian ada sinonim, ada persamaan kata yang memiliki kemiripan. La tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan kalian jadikan, jangan kalian ambil Yahudi dan Nasara aulia sebagai aulia. Aulia kemarin terakhir yang saya dengar saya dibacakan itu aulia kalau versi terjemahan Kementerian Agama artinya teman setia. Itu terjemahan yang direvisi tahun 2019 pasca hebohnya ayat Al-Maidah ayat 51. Kalau terjemahannya Buya Hamka, aulia itu masih diterjemahkan sebagai pemimpin. Maka dilarang untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Kalau versi Buya Hamka. Kalau versi Kementerian Agama, jangan menjadikan mereka sebagai teman setia. Sekarang kita lihat apa makna aulia dengan kita berbandingkan dengan ayat-ayat lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Aulia itu bentuk jamak, kata plural. Dari kata tunggal apa? Wali. Apa itu wali? Wali itu pelindung, penolong, orang yang memiliki kedekatan, yang menguasai, yang memimpin. Mana wali? Nah, mana wali sebagai pelindung, sebagai penolong? Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat
257. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini diterjemahkan Allah sebagai wali, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai penolong. Tapi di dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Bahwa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu mereka saling tolong menolong. Nah, di sini tolong menolong. Berarti wali aulia adalah sebagai penolong. Di dalam surah Yunus ayat 62 kalau tidak salah, kata Allah begini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya aulia Allah, waliullah adalah orang-orang yang tidak khawatir dan tidak merasa sedih. Berarti wali di sini adalah orang yang memiliki kedekatan. Karena tidak mungkin manusia sebagai pelindung Allah, tidak mungkin. Atau di dalam ayat lain, surah Al-Isra misalnya ayat terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah wahai Muhammad bahwa segala puji bagi Allah. Allah itu tidak memiliki anak, Allah itu tidak punya syarikah untuk mengurus dunia ini, dan Allah itu tidak punya wali. Wali di sini maksudnya adalah diterjemahkan sebagai penolong, karena Allah itu maha kuasa dengan dirinya sendiri. Maka aulia di situ diterjemahkan, kemudian bisa diterjemahkan sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemimpin bisa, sebagai orang yang menguasai kita bisa. Maka berarti yang dilarang aulia yang seperti apa? Yang dilarang adalah yang paling dekat, itu sebagaimana terdapat surah Ali Imran ayat 118. Yaitu pertemanan, kedekatan, penolong yang kemudian membuat mereka memiliki sisi dalam yang mungkin akan mengganggu umat ini. Kalau begitu, apalagi pemimpin. Kalau teman yang bisa mengetahui rahasia kita saja kita tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia kita. Karena mereka sesungguhnya tidak pernah senang dengan kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridha. Bukan hanya tidak ridha. Kalau di surah Al-Maidah di akhir juz 6 itu, bahkan apa kata Allah? La tajidan nasi ada asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda. Yang paling keras permusuhannya kepada kalian itu la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda. Yang paling keras permusuhannya kepada kalian itu adalah orang-orang Yahudi. Itu Allah yang berfirman, Allah yang menyampaikan. Kalau kita kemudian masih mengatakan mereka baik kok, mereka sungguh-sungguh menolong kita, kita masih mau percaya dengan Allah. Nah, disinilah ujian keimanan kita. Kita masih mau percaya sama Allah atau masih mau percaya dengan tipu daya mereka. Padahal Allah dalam banyak ayat sudah mengatakan bahwa mereka itu musuh. Mereka tidak pernah ridha dengan agama kita.
Jadi yang dilarang ketika kita berteman, dengan berteman itu sisi-sisi rahasia kelemahan kita sampai mencurhatkan apa yang menjadi kelemahan kita. Karena satu saat akan mereka jadikan alat untuk menyerang kita. Kalau mereka jadi pemimpin kita, maka otomatis mereka akan mengetahui semuanya apa yang di dalam diri kita. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau konteksnya muamalah, justru kita dianjurkan bertetangga, kita boleh, kita melakukan perdagangan dengan mereka, kita boleh. Yang tidak boleh adalah kecenderungan yang membuat kita jadi membela, dengan pembelaan itu kemudian kita justru mengabaikan orang-orang yang beriman. Kenapa kata Allah dilarang itu? Karena kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Karena sesungguhnya mereka itu tidak akan pernah benar-benar menjadi pelindung kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu ya pelindung bagi sesama mereka sendiri. Saya kemarin iseng-iseng gini. Iya. Kalau hari ini terlepas dari Iran itu Syiah ya. Yang perang itu kan sekarang persekutuan antara Yahudi, Israel, dan Amerika. Jadi benar kan Pak? Kalau mereka itu sebenarnya yang menjadi pembelaan sesungguhnya, yang menjadi pembelaan sejati mereka sesungguhnya adalah sesama mereka sendiri lagi. Sehingga kalau kita kemudian menjadikan mereka sebagai pelindung, sebagai penolong kita, mereka tetap akan lebih memprioritaskan sesama mereka lagi daripada pembelaan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Maka itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarah memang banyak kita baca betapa orang-orang Yahudi itu sering sekali mengingkari janjinya. Mereka mengatakan begini, kemudian jadi kalau perkhianatan perjanjian Bapak Ibu tidak hanya masa Israel dan Palestina, bahkan di zaman Rasulullah masih hidup, pengkhianatan terhadap perjanjian itu sudah mereka lakukan. Bapak, ketika kita baca peristiwa perang Khandaq, itu betapa mereka itu melakukan pengkhianatan dari dalam, sehingga mereka membocorkan apa-apa yang ada di dalam kota Madinah. Jadi kalau pengingkaran itu sudah biasa, orang Yahudi itu mengingkari perjanjian-perjanjian dengan kita. Apalagi hari ini, dari semenjak peristiwa Palestina itu sudah berapa kali mereka kalau terdesak, kalau mereka terpojokkan dalam posisi kurang menguntungkan, kemudian mereka berteriak-teriak tentang perdamaian, gitu kan ya. Nah, nanti kalau mereka dalam posisi di atas lagi, mereka akan melakukan semaunya. Nah, mereka memang bersikapnya memang seperti itu. Coba kemarin ketika mereka dibombardir dengan apa namanya Pak? Bom klaster. Nah, ada Pak Jenderal nih. Ada Pak Jenderal. Itu apa yang mereka katakan? Iran melakukan kejahatan perang internasional dengan melakukan apa? Pengaboman dengan bom klaster. Padahal yang mereka teriakkan itu yang mereka lakukan dulu kepada penduduk Gaza. Itu yang mereka lakukan. Amerika katanya mereka adalah polisi perdamaian dunia. Kalau mereka memang penegak perdamaian, ya mestinya mereka tidak berpihak kepada Israel yang sudah jelas-jelas mereka
Mereka sikapnya seperti itu. Maka kita jangan kemudian memilih mereka sebagai pelindung, sebagai teman, sebagai penolong. Jangan. Karena nanti dalam keadaan mereka kita sudah butuh, nanti kita akan diperlakukan hal yang sama. Saya kemarin mendengarkan statement beberapa petinggi, di antaranya mantan wakil presiden Yusuf Kala menyikapi ide Indonesia jadi penengah perdamaian. Gimana mau jadi penengah perdamaian? Lawang kita jauh di bawah dari mereka kok. Dan termasuk perjanjian-perjanjian yang menurut beliau itu perjanjian-perjanjian yang tidak seimbang dan banyak merugikan Indonesia. Nah, begitulah orang-orang Yahudi itu. Tapi dengan perang ini tadabbur saya pribadi. Dengan perang sekarang ini ada satu ayat yang menjadi renungan saya pribadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian kira kalau mereka itu bersatu dan kuat, ternyata mereka itu berpecah belah. Kita lihat hari ini, Pak. Ternyata Amerika, NATO, mereka nggak bersama ternyata, Pak. Nah, yang kalian sangka mereka itu bersatu kuat, ternyata enggak. Ternyata F-15 Amerika bisa ditembak oleh Iran. Ternyata meskipun tentu itu banyak melibatkan peperangan ini, banyak analisis yang menyebutkan lah, Bapak sudah lebih banyak menonton daripada saya. Tapi itu menunjukkan kepada kita, Pak, bahwa mereka pasti akan membela, yang menjadi prioritas pembelaan mereka adalah yang sama dengan mereka. Dalam ayat ini disebutkan adalah al-Yahud wan Nasara. Jadi kalau kita kemudian menyandarkan kita kepada mereka, maka jangan berharap, karena mereka sesungguhnya musuh. Mereka hanya memanfaatkan kita. Kenapa kemudian Amerika dan lain sebagainya masih dekat-dekat dengan Indonesia? Karena mereka butuh kita sebagai pasar. Kan kemarin yang heboh salah satunya kan produk impor yang tidak mewajibkan label halal untuk produk-produk Amerika. Coba, Pak, kita negara besar seperti ini. Ya meskipun alasannya sih bisa dibuat sih, kan orang Indonesia orang Muslim yang terbesar, nggak usah dikasih label halal, mereka juga sudah tidak akan memilih makanan yang tidak halal. Iya, tapi sebagai bentuk perlindungan, bukankah pemerintah itu salah satu fungsi pemerintah itu melindungi agama dan rakyat. Nah itu, Pak. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih teman. Apa bahasa kerennya? Geopolitik gitu katanya, Pak ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih. Bahwa kita hari ini masih berbangga meskipun minyak sudah di atas $100 per barel, tapi kita masih dengan harga yang sama tanpa mengkhawatirkan APBN katanya. Ya, kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan baik-baik saja, Pak. Nah, gitu. Jadi kita dilarang, Pak, untuk menjadikan mereka sebagai aulianya tadi itu sebagai penolong, sebagai sandaran lah, Pak. Jadi kita benar-benar bersandar kepada mereka. Itu tidak boleh. Dalam konteks sosial bermuamalah kita boleh. Tapi kemudian ketika kita menggantungkan kebutuhan kita kepada mereka, yang kemudian akan tampak kelemahan kita kepada mereka, nah itu dilarang. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang tawalla kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum. Tawalla itu
di Al-Quran itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai condong, tapi kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai berpaling. Berpaling. Misalnya kita dapatkan di surah Al-Baqarah ayat 63. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Yang kesimpulannya kemudian bahwa kecenderungan itu sesungguhnya milik Allah, kebenaran. Ketika kita berpihak kepada kebenaran, maka Al-Quran membahasakan dengan cenderung, condong. Tapi ketika kita mau beralih dari kecondongan kepada kebenaran kepada kekafiran, maka itu disebut berpaling. Jadi ibaratnya seperti kita pergi. Kalau kita pergi ke satu tempat, itu kita bisa dikatakan arahnya itu disebut pergi. Tapi sama-sama kalau kita dari rumah ke masjid, berarti kita ke masjid itu pergi. Tapi dari masjid ke rumah, pergi ke rumah, tapi berarti meninggalkan masjid. Tawalla itu memiliki arti yang kurang lebih sama. Jadi barang siapa yang kecenderungannya kepada orang-orang yang tadi Yahuda wan Nasara fa innahu minhum. Tapi ulama sepakat bahwa ini bukan berarti otomatis menjadikan orang-orang yang tadi itu berarti menjadi kafir. Tidak. Tapi berarti mereka sebahagian dari kelompok itu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kenapa disebut zalim? Karena mereka salah menempatkan dukungan, loyalitas yang seharusnya kepada Allah, kepada kebenaran, malah mereka cenderung kepada yang tadi, yang al-Yahuda wan Nasara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini berarti bukan hanya kaitannya kepemimpinan, tapi ini kecenderungan kita sehari-hari dalam bergaul. Saya ingat dulu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu pernah menegur salah satu gubernurnya. Karena apa? Karena suatu ketika Umar bin Khattab menerima laporan-laporan dari gubernur-gubernurnya, ada salah satu gubernur itu yang menyampaikan laporannya itu rapi, jelas, rinci, beda dengan gubernur-gubernur yang lain. Maka Umar bin Khattab kemudian berkata, siapa yang menyiapkan ini? Panggil dia ke sini. Kalau tidak salah gubernurnya waktu itu Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, dia tidak bisa masuk masjid, wahai khalifah. Dia tidak bisa masuk masjid. Umar berprasangka baik. Ajunubun huwa, apa dia lagi junub, enggak bisa masuk masjid? Bukan. Karena dia adalah orang yang kafir. Umar langsung marah. Umar marah. Apa katanya? Tidak adakah orang yang beriman yang memiliki kemampuan seperti ini? Itu bukan pemimpin, Pak. Orang yang menyiapkan laporan. Tapi konteksnya kepemimpinan negara waktu itu. Karena apa? Orang yang menyiapkan laporan berarti dia pegang data. Ketika dia pegang data, berarti dia tahu sisi-sisi kelemahan dan kekuatan kaum muslimin. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tadi ba'duhum awliya'u ba'd. Karena sesungguhnya mereka itu adalah penolong bagi sesama mereka lagi. Nah, meskipun kalau kita ikuti peperangan yang namanya pengkhianatan itu ada saja ya Pak ya. Nah, kan kemarin juga ada intel itu kan ya, konon yang Iran katanya bisa menembus pertahanan Israel itu karena dapat bocoran informasi salah satunya dari
intelijen Israel itu sendiri. Akan ada seperti itu. Apalagi yang jelas-jelas mereka itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ba'duhum awliya'u ba'd. Itu sebagai sekretaris berarti seolah-olah mungkin untuk hari inilah. Itu Umar marah kemudian sama gubernurnya. Dan beliau meminta agar kemudian tidak lagi menggunakan jasa orang ini. Taruhlah kalau orang ini mati, kata Umar, apakah kemudian orang muslim tidak ada yang bisa untuk meneruskan? Lalu bagaimana? Nah, jadi ayat ini kemudian kita bisa pahami, kita maknai secara luas dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa jangan sampai kita menyerahkan apa yang menjadi rahasia-rahasia kita kepada orang-orang yang jelas adalah disebutkan oleh Al-Quran musuh bagi kita. Karena Al-Quran yang mengingatkan kita, Allah yang sudah mengingatkan kita. Maka kata Ustadz Adi Hidayat kemarin gini, kalau dipanggil orang yang beriman, itu responnya bukan otak, tapi responnya hati. Karena kalau responnya otak, jadinya banyak mikir. Iya gitu, tapi kan dah kenyataannya kemarin di situ, ternyata, gitu kan. Tapi kalau hati, ketika dipanggil orang yang beriman, jadi sudah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasara itu sebagai pemimpin. Pengecualiannya ada di dalam surah Ali Imran ayat 28. Apa kata Allah? La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, meninggalkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali dalam rangka karena tekanan, karena siasah. Nah, itu dibolehkan, tapi hati tetap memiliki pengingkaran terhadap orang-orang yang jelas-jelas memusuhi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di dunia hari ini itu banyak memberikan pelajaran kalau kita mau merenungi, tidak hanya sekedar melihat itu sebagai data-data, tapi memang perilaku mereka sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran dengan sangat gamblang. Sirah pun mencatat itu, bagaimana orang-orang yang disebut al-Yahud wan Nasara itu memang selalu bersikap seperti itu, memiliki sikap khianat, bermuka dua, tergantung kepada kepentingan mereka sendiri. Tapi hari ini sekali lagi Allah sedang tampakkan kepada kita semuanya bahwa mereka ternyata tidak sekuat dan tidak sebersatu seperti yang kita gambarkan. Bahwa saya dulu pernah cerita, kalau saya pernah ngobrol dengan seseorang yang konon persenjataan Amerika itu kalau dibandingkan negara-negara berkembang itu kita ada di level 1, mereka sudah ada di level 5. Tapi hari ini kita melihat bahwa kekuatan itu tidak hanya pada peralatan yang canggih, tapi pada spirit dan keyakinan. Konon yang menembak, tadi malam saya dengarkan itu, yang menembak pesawat tempur Amerika itu menggunakan teknologi dasar pertahanan udara. Jadi sebenarnya dengan teknologi yang sederhana saja, tapi bisa mengalahkan teknologi yang canggih yang sampai nilainya ratusan juta, beberapa kali lipat dari peralatan teknologi Iran. Ini kita jadi ngobrolin politik hari ini, Pak. Karena memang kita seolah sedang ditampakkan dengan sikap-sikap mereka. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya
Selamat melanjutkan amal-amal soleh kita di Lebaran ini, melanjutkan amal soleh yang kemarin sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.